Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-temanku di channel Kang Rio Official. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses tentunya. Seperti biasa, dalam video kali ini teman-temanku, Kang Rio akan sedikit memberikan informasi ya terkait perbankan. Nah, dalam video kali ini, Kang Rio akan memberikan informasi bagaimana cara melakukan pelunasan KPR atau kredit kepemilikan rumah di Bank BTN. Syarat-syarat apa saja yang perlu kita perhatikan dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita siapkan ketika hendak melakukan pelunasan KPR. Bagaimana videonya? Yuk kita ikuti video Kang Rio ini selanjutnya, teman-temanku. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait video ini, saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya saya menjelaskan pelunasan KPR ini sesuai dengan pelunasan jatuh tempo ya, atau sesuai bulan pelunasan dari KPR tersebut, bukan pelunasan yang dipercepat ya, nanti ada beda lagi seperti itu. Oke, sebetulnya ketika kita sebagai debitur mau melakukan pelunasan KPR di Bank BTN, itu caranya cukup mudah teman-temanku. Yang pertama tentu yang bersangkutan sendiri ketika melakukan pelunasan KPR dengan membawa eKTP ya, dan buku tabungan dan kartu ATM. Untuk buku tabungan dan kartu ATM ini nantinya akan digunakan ketika melakukan pelunasan terakhir ya di bulan tersebut ya, di teleservis. Tetapi apabila sudah terbayarkan di auto debit AGF ya, tidak perlu menggunakan buku tabungan dan kartu ATM dikarenakan sudah terbayarkan seperti itu teman-temanku untuk pelunasan terakhirnya. Kemudian yang kedua teman-temanku, untuk debitur yang melakukan pelunasan itu bisa mendatangi ya Bank BTN ketika akad dulu teman-temanku. Katakanlah saya sebagai debitur yang melakukan pelunasan, waktu dulu itu akadnya di kantor cabang Surabaya ya, tentu saja saya akan kembali ke kantor cabang Surabaya untuk melakukan pelunasan sekaligus untuk pengambilan sertifikatnya seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah nantinya kalian sebagai debitur akan mengisi formulir verifikasi data ya, terkait pengambilan atau permohonan pengambilan sertifikat dikarenakan sudah lunas teman-temanku. Oke. Setelah kalian mengisi formulir dan verifikasi data, nantinya untuk waktu pengambilan dari sertifikat ini kurang lebih biasanya sih rata-rata minimal 2 minggu ya, atau 10 hari kerja setelah kalian sebagai debitur mengisi formulir pengajuan pengambilan sertifikat seperti itu ya. Dan memang untuk waktunya ini apabila ada keperluan yang penting banget, nantinya bisa dikonfirmasikan ya dengan petugas. Tetapi secara umum untuk penyerahannya adalah 10 hari kerja minimalnya seperti itu teman-temanku. Apabila kalian mungkin berhalangan hadir ketika melakukan pelunasan KPR ya, kalian bisa kok menguasakan pelunasan tersebut kepada orang lain dengan membuat surat kuasa pelunasan KPR ya, yang dibubuhi dengan materai ya, dan tentu saja membawa KTP asli dari kalian yang menguasakan seperti itu. Tetapi kuasa ini hanya untuk melakukan pelunasan saja ya. Nanti untuk pengambilannya tetap yang bersangkutan seperti itu. Dan apabila memang ada kesulitan untuk melakukan pengambilan ya, bisa juga dikuasakan tetapi menggunakan kuasa dari notaris seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua terkait tata cara pelunasan KPR di Bank BTN ya. Dan apabila ada pertanyaan terkait informasi yang saya berikan ini, tentu saja kalian bisa mengisikannya di kolom komentar
Nanti saya akan jawab sesuai dengan informasi yang saya miliki. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.